Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, 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 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita mendapatkan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita sadari, nikmat-nikmat yang tidak kita sadari, nikmat-nikmat yang kita dapat hitung, yang dapat kita ketahui itu sedikit, tetapi nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung, yang tidak kita sadari begitu banyaknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan tubuh kita, tetapi itu semua tidak bermakna, tidak ada nilainya apabila tidak diisi dengan niat. Monggo kita sama-sama pasang niat sebagaimana kita keluar dari rumah tadi, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita berjalan dari rumah, melangkahkan kaki, terus kemudian masuklah menuju kepada masjid. Sebelum kita melangkah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak berdiri. Mau ya? Mau ya? Monggo. Supaya ilmu ini akan nempel, akan ingat. Kenapa? Karena ini salah satu kunci. Apa? Innama a'malu binniyat. Monggo kita berdiri, ibu-ibu berdiri. Iya, pagi-pagi kita berdiri. Enggak usah digeser, tidak apa-apa. Saya yang bergeser. Iya. Tadi kita bangun semua, Pak. Alhamdulillah. Nanti kita bahas sedikit itu. Di saat kita keluar rumah, maka kita pasang niat. Dari keluar rumah itu kita pakai kaki apa dulu? Ada yang kiri, ada yang kanan. Gimana kalau kita kompromi bareng? Dijungkel. Kalau bareng tidak mungkin. Kita harus nengok dulu urgensinya. Ini secara umum. Contoh, rumah itu lebih baik atau lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan keluar rumah? Bagus di jero rumah atau bagus di luar rumah? Bagus di jero rumah. Rumah itu penuh barokah, rumah itu luar biasa. Kalau kita dari tempat yang lebih baik menuju ke tempat yang kurang atau lebih turun, lebih rendah, kita pakai kaki kiri. Kita pakai kaki kiri. Kalau masuk pasar, dari kita jalan nih ya, masuk pasar, kita pakai kaki. Pasar itu tempat luar biasa, apa? Setan banyak di sana. Termasuk setan itu tidak pakai baju. Telanjang galau. Ngapo? Saking rusaknya di pasar. Galak ngotai wong. Galak mohongi wong. Ngapo? Baju ini katanya bagus, modalnya semua ini. Banyak yang galak ngotai. Jadi berdagang itu wong yang istimewa kalau dia mampu untuk jujur. Kalau masuk masjid, masjid lebih bagus daripada luar. Maka kita menggunakan kaki kanan. Di saat-saat seseorang menuju masjid, dia pasang niat.
Monggo, kita sudah jalan dulu. Kaki kiri jalan, siko. Jalan kaki kiri. Plek, jalan. Di saat, jalan, belum jalan Pak, sebelah sini. Oh, masih di rumah berarti. Ya, masih di rumah. Kita keluar jalan, plek, malaikat. Ya, malaikat itu bersihkan, ngapus dosa kita minimal 10. Bersih kenyobat 10. Tapi kalau tidak ada pasang niat, tidak ada bersih kenyobat dia. Lantaklah dia, tidak dibersih kenyobat kan. Terus kemudian kalau kaki kanan, maju kita Pak, tidak apa-apa Pak. Semakin parah, maju kaki kanan, berarti ini 10 kebaikan dicatat. Tadi dari rumah berapa langkah? Yang kanan berapa, yang kiri berapa? Nah, ada dihitung saking banyaknya. Saking banyaknya tidak itu 10 Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Di saat kita jalan ke masjid, kita pasang niat apa? Thalabul ilmu. Kalau baca kajian tiap hari, aku pagi ini ngisi kajian, terbang ke Malang, besok datang lagi. Lalu, kira-kira siap tak? Balik jadi pilot kayak gitu. Jadi di saat kaki kita maju kata Rasulullah, itu kita menuju ke surga. Kita menuju ke surga. Ini melangkahkan kaki kita menuju kepada surga. Bapak-bapak, sendalnya di mana? Sendalnya di mana? Di luar. Tadi malam aku sedikit cerita di sini sedikit, bapak-bapak yang lain belum. Ya, saya nanya tadi, sendalku di mana? Di sana. Itu dong dicingok sendal itu. Ada tidak? Nah, sendal Rasulullah pernah cerita sendal. Apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah nyampe ke sendal. Masuk pintu surga itu ada sendal. Sendal siapa? Padahal beliaunya masih ada di Madinah. Beliaunya bukan di Madinah, waktu itu masih di Mekah. Beliau siapa? Bilal bin Rabah. Ngapain sendalnya di sana? Apa? Wudu. Trompanya wudu. Karena itu kalau kepingin masuk surga, ayo kita wudu yang benar. Tidak ada pulau lama kalau belajar wudu itu, tidak ada pulau lama, cuma sejam. Kira-kira ada gak yang galak? Sejam. Jadi sejam, tapi ketemunya 25 kali. 25 kali, mulai kita cuci tangan sampai selesai. Capek, tegak Pak, mari kita duduk lagi. Jangan ngantuk. Yo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita pertama jangan lupa pasang niat. Karena ini kunci. Jangan ngonyor bae metu tidak dicatat. Niat ini pasang niat kita bila perlu ditulis depan rumah. Niat. Supaya apa? Supaya nilai ibadah kita itu ada nilainya. Kalau tidak ada niat, rusak. Tadi ada yang nyampaikan tadi. Beliau nyuruh aku balik. Belum hari ini. Belum. Lagi nyari tiket ini. Apa nak ke Bandung dulu karena saya ada dulu di Bandung atau ke Jakarta dulu. Apa langsung ke Malang. Ini belum tahu. Masih lagi pertimbangan. Karena saya sudah saya badalkan. Jumat besok sudah saya badalkan. Saya telepon. Hari Sabtu saya ada isi kajian. Saya libur ke dulu. Hari Ahad mungkin kalau sampai saya datang, kalau tidak saya libur ke di sana. Kita pertama pasang niat. Yang kedua, jangan lupa tadi sampai ke mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Wa baldina Ramadan. Kepingin sampai Ramadan Pak.
pasang niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuma minta baik, Pak. Kita tidak baca sampai ke Ramadan kalau kita itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Tadi pagi semalam kita tidur. Ada enggak yang semalam enggak tidur? Tidur kali? Ini sahabatku harus tidur semalam. Terus bangun maco apa? Maco tak apa? Bangun tadi. Jangan lupa maco ini doa. Jangan lupa doa ini doa istimewa. Sama-sama kita maco. Kalau yang tadi belum maco ini Pak, kita maco doa ini Pak. Kalau yang hafal maco, kalau tidak ada hafal, jadi waktu melek apa dia doanya tadi? Kalau tidak ada hafal, tidur lagi, bangun lagi, apa doanya? Lupa, tidak tahu apa, tidur lagi. Jadi jangan bangun dulu kalau sebelum hafal. Mana kira-kira? Ngapo? Karena doa ini biasanya dia yang dibaca oleh budak-budak TK. Benar gak Pak? Ayo, baca doa. Baca doa bangun tidur. Setelah TK, SD, baca lagi tak? Mulai lupa. SMA. Bukan tak ingat lagi, tak dibaca nian. Ini sering kita lupa. Ini doa istimewa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Anggap kita tidur, bangun, kita baca monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tidak doa hafal sebelah sini. Tidur lagi. Alhamdulillah. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siko. Alladzi ahyana. 2. Ba'dama amatana. 3. Wa ilaihun nusyur. 4. Ini istimewa kalau ini. Yang pertama alhamdulillah. Mata bisa muka. Kalau mata tak baca muka, cak semalam, mak mana kira-kira? Nah, mata tak baca muka. Atau melek tak baca nutup. Mak mana kira-kira? Melek tak baca nutup. Ngapo Allah buat mekanisme itu? Kaget kita bahas tentang mata sampai ke dalam, sampai ke ujung. Untuk bahas mata. Ternyata nikmat Allah itu sangat luar biasa. Kasih sayang Allah. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sangat istimewa Pak bagi wong yang galak aktifkan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada kekuatan Pak yang sangat dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Nah, itu kaget kita bagi. Mudah-mudahan kalau seandainya kita jadwal tiap tahun terbang ke sini, aku terbang ke sini tiap tahun. Tinggal masjid siap tak nerbangkan aku ke sini. Iya, tidak apa-apa. Aku berangkat ke Singapura tiap tahun sebelum pandemi. Tiap tahun saya 5 hari di sana. Isi kajian di Singapura. Tiap tahun berangkat tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Sabtu kajian, Jumat Ahad sampai Ahad sore, Senin pagi aku balik. Itu tiap tahun. Kita mulai bangun pagi tadi kita siap. Apa? Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Pertama kita melek Alhamdulillah.
Alhamdulillah ini tidak sembarangan, Pak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa doa yang paling tinggi itu adalah Alhamdulillah. Tapi ada tapinya ini. Karena sudah biasa. Udah biasa kan? Alhamdulillah. 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 Bahkan kita diajarkan habis sholat maco 33 kali. Biasanya berapa nafas? 33 kali itu. Kadang-kadang 3 nafas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Aduh, enggak yang main. Tolong angkat tangan. Ya, Imam, tolong. Jangan cepat-cepat maco alhamdulillah. Saking ngapa cepet-cepet? Aku lebih biasa sejak kecil aku maco alhamdulillah. Alhamdulillah ini regonya mahal. Harganya mahal banget. Alhamdulillah. Maknanya supaya alhamdulillah ini kita mendapatkan satu keistimewaan. Caranya adalah coba kakek kalau jadi di masjid itu satu nafas 3 alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita berjamaah, kalau kita sudah di rumah, satu alhamdulillah, satu nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah, satu nafas. Kalau sudah kira-kira 4 tahun, 5 tahun kita terus istiqomah, naik ke satu alhamdulillah. 3 nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Alhamdulillah. Ai kelamuan. Kelamuan ya. Tapi kalau kita maju itu yang berzikir bukan ini baik, tapi seluruh tubuh kita. Kalau sudah kita alhamdulillah, satu alhamdulillah, 5 nafas, kita akan seluruh tubuh akan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang ingat kepada Allah, maka hatinya dan seluruh tubuh akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, nanti pagi waktu Ramadan. Pagi waktu Ramadan di rumah masing-masing. Pelan-pelan baik. Nah, mulai sekarang coba. Satu nafas, satu alhamdulillah di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akan merasakan nikmatnya zikrullah. Ini masih dalam tulisan saya, kajian saya, bahwa sel-sel di dalam tubuh kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sel-sel yang ada pada tubuh kita ini? Nah, berapa? Semalam ngedip. Sudah ngitung belum ngedip? Berapa ngedip? Berapa? 15.000 kali, ibu-ibu. Lebih kurang 17.000 kali. Nah, sel-sel tubuh kita itu kita ajak berzikir, Pak. Makmano caranya kita berzikir. Salah satu ini tadi, Pak. Kita masukkan. Aku ambil contoh. Apa dia ini? Oh, apa ini? Banyu apa ini? Tolong disinggung. Apa ini? Hah? Minjem sikok. Apa dia? Banyu apa? Banyu apa ini? Banyu putih. Bagaimana? Ini bahannya apa? Putih. Mana yang benar? Baju. Apa? Baju ini apa? Apa dah sama? Janggut. Nah, putih. Apa dah sama? Ini bukan banyu putih, banyu bening. Kalau banyu putih itu susu.
banyu kapur. Kalau kita ya ini ngomong yang benar, ini banyu benih. Kita mbek sedikit tadi tentang balik lagi dulu, jangan terlalu jauh. Kita bangun tidur tadi, alhamdulillah. Semalam ada sepak bola ada? Tak ada nonton aku semalam. Kalau aku dulu hobi pak sepak bola, tapi sekarang lemah, ada live, ada siaran tunda, ada tengok di YouTube, ya kan? Lemah dulu pak malam, melek pak, nonton jam 2 malam ya. Juventus lawan AC Milan, Liverpool, Piala Champion, nonton pak, melek malam hari. Bini kita di kamar tidur. Kalau yang ngegolkan itu favorit kita, apa yang terjadi? Berteriak, mana teriaknya pak? Gol, benar tak? Gol. Bini kita bangun, payu, oi, tetangga kita bangun, tetangga kita juga nonton orang amin, gol katanya, benar tak pak? Cuma ngegol ke, seneng, alhamdulillah. Nah kita bangun nih, pernah tak kita genggam tangan? Alhamdulillah aku masih hidup. Ngapa? Disampaikan oleh Rasulullah doanya apa? Alhamdulillah. Ngapa? Alladzi ahyana, yang menghidupkan. Menghidupkan. Lampu mati. Mati. Terus sehari, 2 hari, 3 hari lampu udah hidup. Terus plek hidup, biasanya apa? Alhamdulillah. Bangun pagi, alhamdulillah. Alladzi ahyana, aku engkau hidupkan. Ba'da itu apa? Sesudah ba'da zuhur, ya toh. Ba'da asar, ba'da maghrib, ya toh. Ba'da isya. Ba'da ma'amatana, aku mati. Benar. Semalam kita ini mati. Benar tak kita ini mati semalam? Benar mati. Ngapa hidup lagi? Pernah tak mikir mati? Aku katanya mati. Ngapa mati? Yang dimatikan oleh Allah adalah yang pacak kita apa? Kendai. Kita maui, yang kita kendai. Ya. Yang langsung dari Allah, yang digerakkan oleh Allah secara otomatis, itu tidak ada dimatikan. Tidak ada dimatikan. Contoh misalnya tangan, kalau tidur kemana tangan? Tidak tahu, tidak percaya. Sebentar, bapak, ini ibu-ibunya, aduh tak yang hadir? Aduh. Nah, yang hadir, tolong ibu-ibu jangan tunjuk rahasia kepada ibu-ibu yang tak ada datang. Tak usah disampaikan. Ngapo? Nah, kadek di rumah siap ke duit. Ya, siap ke duit. Jingok ini ibu kita ni. Sudah tidur apa belum? Sudah mati apa belum? Duduklah di parak tangannya itu nah. Ini tangannya nah. Ini kan. Duduklah kira-kira. Tak usah jangan duduk kata parak ke sini pena. Yang berapa? Yang warna biru. Kira-kira di Saud dah. Di Saud dah warna biru. Tidak. Mungkin kurang. Tambah yang abang. Di Saud dah. Mungkin kurang. Ditambah lagi segepok. Kira-kira di Saud dah. Bu, kalau dites oleh bapak bu, dites ya. Jangan dulu nih Mbak Bu. Kalau cuma segepok, kalau 5 gepok langsung sahut Bu ya. Berarti dia belum mati. Jadi yang kita maui, yang kita kendaki itu dimatikan. Dimatikan oleh Allah. Jadi tangan kita mati, tangan kita mati. Ini yang dikatakan mati. Tapi yang tidak kita kendalikan itu tidak mati. Jantung kita berhenti dah. Jadi jantung tidak. Tapi cuma diturun ke baik.
Jadi dari 70 sampai 100 kali per menit, cep semalam sudah nyoba kan? Cep jantung kan? Terus kemudian kalau tidur itu diturunkan sampai 60, ya kira-kira 70% lah diturun ke. Nafas juga sama itu. Kita nafas berapa saat ini kita bernafas? Kita bernafas tuh antara 16 sampai 24 kali. Nafas, ya. Terus kalau tidur turun jadi 12 sampai 14 kali. Agak turun. Aku malam-malam, ini jarang aku balik malam, tapi kalau kebetulan ada kajian sampai malam, pernah aku balik itu kira-kira jam 10 lah, setengah 10 balik. Balik ke rumah, rumah ini sudah agak capek. Gawe ini mana kan. Kebetulan rumahku dari sana, bukan dari sini. Aku udah galak, bebini wong Palembang. Kesian Pak, wong Palembang itu. Bener banyak gawe dia. Di rumah, apa nak begawe itu. So gitu aku ketemu wong, kayak dulu ya aku ada gawe. Nah, aku juga lumayan, wong Palembang ini banyak gawe nih. Begawe dia kesana begawe terus dak nanti hasil ada balik dak ngawak duit cuman orang Jawa tidak ada, jadi capek Pak. Pas balik kamar aku tuh besar Pak ya, nah dari sana tuh ke sini kamar aku besar ya, situ tempat tidur. Terus kemudian di sini kamar mandinya sebelah sana di luar. Nah di sini meja. Aku belajar, mutolaah, belajar. Ada suara ini. Paduan suara. Aku hitung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada gak yang tidur ngorok? Ada, banyak. Ya toh. Pernah tidur ngorok Pak? Pernah tidur ngorok? Pernah. Aku tidak pernah tidur ngorok. Tidak pernah aku tidur ngorok sama sekali. Cuman diceritai ada. Semalam bini aku ngomong, wah, abah semalam ngorok. Tidak. Ngorok, tidak, ngapo, walaupun keras banget, tapi kuping dimatikan, tidak dengar. Padahal kuping cuma berapa jari Pak. Kuping juga mati. Ini yang dikatakan mati tadi Pak. Kuping mati. Mulut juga dimatikan. Cuma dia bersuara tadi dia tidak ada tahu, tidak ada sadar Pak. Hitunglah, sikok. 2 sampailah kira-kira mungkin tidak tahu aku semenit atau 2 menit, terus tidak bersuara lagi. Nah, tidak ada bersuara ini. Bangun aku pun tengok, alhamdulillah masih bernapas, bernapas Pak. Mama no kalau mandek, selesai Pak. Mandek Pak. Nah, tidak ada mandek. Nah, kalau mandek aku repot. Ngapa repot? Nak nyari lagi yang besar ini sarung. Kau tuh cari yang banyak gawe, nak balik ke Palembang aku. Ya, anak aku udah pesan kemarin Bang. Mana kalau abah di Palembang baik Bang. Oh, tidak tahu. Takdir Allah. Nah, jadi tidak ada berbunyi lagi. Oh, alhamdulillah masih sampai pagi ini masih ada, masih bernapas. Nah, kita ini tidak tahu sampai kapan bernapas. Bapak-bapak, di saat kita jalan, ya, terus kemudian kita juga harus iman kepada malaikat. Ketemu pas lewat, ya toh kemana gitu, ketemu Dokter Mustafa. Oh iya, jamaah Masjid Al-Kausar. Aku nanya, bukan. Aku tanya beliau, jamaah masjid mana? Masjid Agung? Bukan.
jamaah masjid di Malang sana. Bukan. Siapa dia? Kenalkan aku. Belum pernah ketemu, belum. Bapak mungkin juga belum pernah ketemu. Siapa? Israel. Hah? Udah pernah ketemu belum, Pak? Hah? Belum? Ketemu Israel. Kalau ketemu mau mana kira-kira? Terus Dini ngomong, Payu, berangkat. Kaget dulu, oi. Aduh gawe. Kaget dulu, kita nak berangkat. Boleh tak kita balik dulu, pamit dulu. Kakek aku nak cerita dulu sama orang rumah. Baca kira-kira? Tidak baca. Gitu. Di situ nak ada ATM. Apa? Kau nak berapa? Tunjuk duit abang atau transfer. Kira-kira baca, Pak? Baca. Hati-hati, Pak, kalau dia datang, Pak. Siap-siap kalau datang. Nah, di sini biasanya yang baca main HP siapa? Oh, ini jago ini. Aduh, ada aplikasi. Kalau di sini aku punya aplikasi pesawat, Pak. Jadi pesawat dari Mekah ke Madinah, aku ada. Pesawat, misalnya aku berangkat dari sini, ini Bapak tahu aku ada di pesawat, berangkat nomor ini berangkat dari mana? Dari Talang Betutu, atau bandara Sultan Mahmud. Panjangnya namanya ya. Kalau yang lain itu Juanda, Halim, ini panjangnya. Panggilannya apa? Nah, ini perlu kita singkat SMB itu ya, Sultan Mahmud Badarudin itu kan. Tahu aplikasinya, Pak. Oh, sekian menit lagi turun mendarat, sekian lagi menit. Pak Ketua, punya enggak aplikasi di mana Israel? Israel di mana? Berapa hari lagi dia nak datang? Kita siap-siap. Pak, besok dia nak datang. Cerita, besok dia nak datang. Kira-kira ada gawe dah gitu. Katik lagi gawe tobat pun macam kaget dulu, tak ngurus bini, tak ngurus anak, tak ngurus tetangga. Benar tak, Pak? Nah, ini tolong kalau punya aplikasinya cepat kirimkan aku. Aku juga tak tahu. Inilah yang penting kita diajari waktu kita tidur. Diajari waktu kita tidur bahwa ba'da amanah. 3. Yang keempat, wa ilaihin, artinya apa? Wa ilaihin nusyur, itu aku akan balik. Ini mengingatkan kita. Baik kita sama macam wa ilaihin nusyur 10 kali supaya di dalam otak kita gedor. Di sini kita balik. Kalau sudah nak balik, artinya jangan macam-macam. Ini, Pak. Aku jenggot aku sudah putih, sudah pantas. Yang belum berjenggot, belum berjenggot ini. Kayak besok aku kalau belum berjenggot berarti nak kucukur beda kejinguan malaikat. Tak baca, Pak. Tetap dia akan lakukan wa ilaihin nusyur. Kita masih 5 kali, sebenarnya masih 10 kali. Nah, 10 pun 5 untuk ngajari hati kita. Ya toh, bayu kita. Wa ilaihin nusyur macam 10 kali. Wa ilaihin nusyur, 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 wa ilaihin nusyur. Ingat, kita ini nak balik. Aku waktu nak berangkat ada orang nanya siko, mak mana rasanya kalau balik itu syakratul maut. Belum pernah kalau kan? Ada yang sudah pernah cerita ke sama kita, mak mana rasanya? Orang yang berangkat
Ya toh, itu banyak sekali kisah demi kisah. Tapi ada satu ayat yang perlu kita ingat dan yakin bahwa ayat ini bagus banget. Ayat ini bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Pak, Allah panggil balik, oi balik. Ngampui balik kepadaku kata Allah. Ila rabbiki, kepada Tuhan engkau. Nah, di sini kita penting tahu Tuhan engkau itu siapa. Disinilah kita harus mengenal. Kita harus mengenal sebagaimana Allah sampaikan yang kita baca semalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita nak tahu Allah itu tidak katik cerita yang lain kecuali Iqra. Apa itu Iqra? Iqra pakai seluruh yang Allah titipkan pada tubuh kita. Mata kita pakai, kuping kita pakai, hidung kita pakai, mulut kita pakai, kemudian tangan kita pakai, kaki kita pakai, semuanya untuk membaca tentang kebesaran, keagungan ciptaan Allah. Ini penting. Jangan sampai kita cuman sholat baik, tapi kita tidak mengenal kepada Allah. Ini dulu kita mengenal. Ini yang disebut dengan makrifat. Bapak-bapak, kakek bulan Ramadan, aku mbak sedikit cuplikan di dalam bulan Ramadan. Di ayat 186. Kalau 183 kita cerita tentang syariatnya. Tapi 184 hikmahnya bagus banget. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, seandainya jika umpamu hamba-hambaku kata Allah bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni katoke fa inni qarib, aku dekat. Mak mana supaya dekat? Mak mana supaya dekat? Nah, kalau kepingin dekat, sikap, ya, tutupi dulu atau buka dulu pintunya. Kalau ketutup, maaf, aku nicaknya ada sesuatu di kantong aku ini. Apa dia lagi? Di sini. Tak kejinguan, aku tegak. Kira-kira apalah yang ada di sini? Apa? Duit. Apa? Jauh mata. Apa lagi? HP, sapu tangan. Kira-kira nebak apa beneran? Nebak. Yang selama ini kadang-kadang kita nebak. Jadi kita harus buka dulu. Nah, kita metu ke dulu buka. Apa dia yang sebelah sini tadi? Nah, tisu. Nah, tersebut kamu tadi apa? Minyak wangi. Ini harus terbuka dulu. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Allah buka hati kita. Ini satu hal yang sangat istimewa. Jadi orang yang berpuasa, dia tidak akan mengenal Allah kalau dia tidak ada muka.
Kalau dia tak ada, buka hatinya. Man sama Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan, imanan, kunci ini. Imanan. Kalau boleh, aku mau menceritakan, Pak, kalau kita punya 1000, nolnya berapa, Pak? 3. Kalau tambah 3 lagi berapa? 1 juta. Tambah 3 lagi 1 miliar. Tambah 3 lagi 1 triliun. Tambah 3 lagi triliun. Sudah belum tengok duit 1 triliun? Belum. Tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi berapa? Mulai dari sana, ya toh, terus nolnya sampai sana. Galak enggak? Kalau ada yang nak ngenju, galak enggak? Galak, Pak. Galak. Cuma sih kok besarannya yang angko 1 tadi itu limbek. Mana? Kira-kira, Pak? Hah? Amal seseorang ya toh, kalau tidak doa yang siko ini, Pak, habis, Pak. Dak kate gunanya dia puasa dia ini. Dak kate gunanya kecuali siko tadi. Kuncinya ini, Pak. Apa? Iman. Man shoma Ramadan imanan. Kuncinya di sini, Pak. Ini yang penting, Pak. Kalau yang tadi angko siko, dia akan hebat kalau dinaikkan jadi angko 2. Dinaikkan lagi angko 3. Dinaikkan lagi angko 4. Ini semakin naik. Mana caranya supaya angko itu dari siko jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Tidak kata-kata lain Allah sampaikan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Aku akan angkat iman di antara kalian semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat apa? Dengan ilmu. Jadi ayo kita belajar terus, jangan mandek. Aku umur semua ini tidak ada belajar, tidak apa-apa. Manfaatkan. Apa yang manfaatkan? Kalau baca pakai mata, maco. Kalau baca pakai mulut, ini. Kalau baca pakai kuping, dengar ke. Ya, terus dan maco itu tidak harus dengan huruf. Maco itu macam-macam, Pak. Yang baca kita baca, Pak. Membaca alam. Tafakkuru sa'atan khairum min ibadati alfi sanah. Barang siapa yang tafakkur sesaat itu, fadilahnya lebih baik daripada 1000 ibadah, 1000 tahun, Pak. Manfaatkan otak. Kakek ada, Pak. Mungkin kalau kita buka kajian lagi, ya toh, itu apa baik yang ada dalam kekuatan tubuh kita ini. Salah sikok, contoh baik. Salah sikok semalam kita bahas tentang mata kan. Tentang mata kan, mata ngedip kan. Sebelah depannya ada pengantin baru, Pak, lagi jalan duit kok, Pak. Berdua dia pengantin baru, ketemu kawannya, kemudian dia matanya ngedip sikok. Ketemu kawan. Jawab mata ngedip sikok orang Pak. Kira-kira ngamuk enggak dia, Pak? Jadi padahal enggak ada ngomong, Pak, kita diem, Pak. Ya, kira-kira ngamuk enggak yang lanangnya? Padahal aku enggak ada ngomong kok. Berarti kekuatan mata. Kemarin ya tuh di Makassar. Kekuatannya luar biasa sampai diusut. Kenapa? Gara-gara metu ke sedikit banyu. Apa itu? Ludah. Mahal, Pak. Nah, kaki itu ada bahasan tentang wudhu, Pak, yang aku ceritakan semalam. Jadi boleh kita nak bahas wudhu itu sejam. Kaki wudhu itu sejam. Kita bahas mulai dari cuci tangan, ngapo ini cuci mulut, cuci hidung, wajah, mano baik. Itu kita bahas sampai baca doa. Doanya ada berapa? Habis wudhu itu doanya istimewa itu, Pak, ada 5 di situ doa. Nah, itu udah 20 lama sejam kita bahas. Pertemuannya sejam, tapi ngulang-ngulangnya 25 kali. Betapa pentingnya wudhu. Nah, ini sampai jam berapa ini? Masih ada waktu sedikit. Bapak,
Ini sebenarnya baru mukadimah, baik kita sedikit bangun tidur, Pak. Nah, jadi kalau bangun tidur, tolong tangan ini, Pak. Cep, sebagaimana kita kalau ada gul, kalau ada gul tangan kita. Wong yang maco doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tangannya ini biasanya semangat di sini, Pak. Allah akan beri semangat. Semangat apa? Semangat ke kamar mandi. Kakek lagi ku edit, Pak. 7 gerakan sebelum kita ke kamar mandi supaya tidak ada campak di kamar mandi. Ya, supaya kita semangat, Pak. Salah satunya ini, Pak. Jadi seperti kita goal gitu. Nah, semangat ini menyebabkan kita ke masjid, menyebabkan kita kepingin sholat tahajud, menyebabkan kita kepingin ibadah. Wa ilaihin nusyur tadi. Ngapo? Karena kita itu belum ada aplikasi malaikat Israel. Jangan-jangan kaget siang. Kalau bapak-bapak ada galak duluan, aku belakangan tidak apa-apa. Ngapo kita masih hidup? Pak, ngapo masih hidup? Pak? Ngapo? Berarti Allah itu masih sayang. Wih, siap ke kau sudah balik. Siap ke. Nah, ini yang penting. Salah sikok waktu kita baca doa. Ya, waktu kita baca doa wudu. Apa baca doa wudu? Ini kita bongkar bela sedikit bela. Ada berapa baca kita doa? 5. Pertama apa? Habis kita wudu, siram kaki, kita selai, ya. Terus kemudian kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ajak. Ini ngomong. Jangan cepet-cepet. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Udah lagi. Maju sikok 1 nafas. Bapak akan mendapatkan kenikmatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita minta? Jangan sampai syahadat itu lepas. Sini lepas. Jangan sampai angko sikok tadi, angko 1 tadi itu nyampak atau terhapus atau hilang. Itu, Pak, yang pertama kita minta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Penegasan tidak ada syarikat. Nah, di sini kita, Pak. Karena dalam wudu itu, di saat kita meletakkan air, mengusap air di kepala, di situ penyakit kepala akan hilang. Apa penyakit kepala, Pak? Yang paling dahsyat penyakit kepala itu apa? Yang ada di otak. Apa? Kemusyrikan. Sini, Pak. Kita minta kepada saat ini. Minta kita kepada Allah agar sel-sel kemusyrikan itu dibersihkan oleh Allah. Tak sekedar masa ini pakpok. Ya, terus 20 tahun berkemur. Ngapoi? Aku wudu. Jangan-jangan selama ini tidak ada wudu. Aku belajar wudu itu tahun 2000 setelah aku belajar kencing. Aku belajar kencing itu tahun 2003. Setelah aku balik haji. Ada peristiwa yang menyebabkan aku hanya belajar kencing 5 tahun. Setelah itu saya ke pondok. Berikutnya aku belajar wudu. Ngapa? Karena urutannya itu wudu 6 tahun. Belajar terus mak mano wudu sampai banyu ini banyu ini istimewanya luar biasa. Nah, terus kemudian dilanjut belajar sholat itu kita mulai dari takbir, ngapo tangan kita di sini, ya, itu dari perspektif ilmu kedokteran, Pak. Sampai mak mano kita rukuh, tulang belakang, mak mano ginjal itu aku pelajari, termasuk juga jantung, nafas, Pak. Nikmatnya luar biasa, Pak. Kalau kita sudah masuk ke dimensi itu. Kita lanjut. Kita tadi maca doa. Yang pertama tadi syahadat. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang kita minta agar Rasulullah itu ada di sini, Pak. Rasulullah itu ada di sini, Pak. Aku cerita sedikit.
Waktu aku balik dari Singapura, antri betulan bareng Pak. Pesawat itu turun di Surabaya, itu bareng Pak. Jadi yang dari luar negeri itu banyak. Antri itu panjang ya Pak, untuk di imigrasi. Lagi antri aku sama bini aku, jelek gini, ada yang nyenggol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan Israel Pak, noleh aku. Bukan Israel, tapi Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, aku juga nanya, siapa kau? Dia ngomong, ya, Ustaz tadi kan ngisi di sana, di Singapura. Aku juga dari sana tadi. Rupanya dia ke wong kedutaan. Wong kedutaan dia kan biasa, yakini wong imigrasi juga. Ustaz, panjang Ustaz Andri, mana paspornya? Lah, kira-kira aku yakin tidak sama dia? Dia tadi, dia udah kenal aku, dia sebut nama aku, kenal kan? Nah setelah itu dia, oh iya, sudah, melok aku Ustaz. Melok aku jalan-jalan, lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang. Celakin, wong masih antri lah, mau itu sudah cepat barisan yang ini tadi. Tek, Ustaz duduk, Ustaz. Selesai, bib, ayo bib. Udah selesai. Kira-kira lemak yang mana? Lemak yang antri ini tadi apa lemak yang langsung? Yang antri Pak? Iya. 40 tahun, 50 tahun Pak, jalan bahkan 500 tahun Pak, antrinya mana? Kesel dak lama-lama imam be, kadang-kadang maca surat Al-Baqarah be, tinggal ke kalau. Mulai panjang subuh sampai suruh penuh maca baru rakaat pertama belum selesai, tinggal ke. Dan ini 500 tahun Pak. Bahkan sekian tahun antri untuk apa? Yaumul hisab. Nah, ini ada yang ngomong, ayo melok. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta, Pak. Di situ kita tanamkan pada diri kita, ya Allah, jadikan hatiku ini mahabbah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta di saat kita baca doa. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus dilanjut. Yang ketiga, waj'alni minat tawabin. Artinya, ya Allah jadikan aku ini orang-orang taubat. Orang-orang yang ahli taubat. Ngapo? Rasulullah SAW pada satu hari didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menceritakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah nanti untuk menghidupkan api neraka. Kita sering baca, Allahumma ajirna minan nar. Kan sudah biasa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Coba kaget, ada 3 kekuatan. Ini belum kita bahas, Pak. Kalau kita bahas, mak mano azab api neraka. Kepingin nyoba? Kepingin nyoba? Bu? Oh, nyangku balik. Loh. Ibu, sudah pernah ngoreng udang? Mak mano, udang itu warnanya apa? Sebelum digoreng warnanya putih atau hijau? Agak-agak hijau itu, apalagi udang satang, udang satang yang besar. Musim dari sini udang satang? Musim. Nah, aku baca itu begitu. Ayo, Kasuari 6. Ya, udang itu masuk ke Pak, masuk ke berapa derajat? Tidak 20 mahal Pak. Berapa derajat kira-kira tinggi? Cuma 100. Minyak itu 120, lebih panas dia. Ya tuh 100 itu. Terus masuk ke udang. Langsung mana kira-kira? Merah Pak. Nyobo. Sekali-sekali tangan baik kelingking. Mana kira-kira? Ini ada cerita Pak. Aku pertama kali masuk kota Malang. Aku sedikit cerita. Masuk kota Malang Pak. Tanggal 16 Juni tahun 1979. Hari Jumat. Aku masuk kota Malang. Terus tinggal di dekat Masjid Jamek. Di Masjid Jamek.
Ini kejauhan dari situ, masih lebih dekat lagi Pak, dekat, masih jauh. Di situ ada wong masak apa? Jual tahu, bukan tempe yang dipotong tipis-tipis, kalau bahasa sana itu menjes. Ya toh, kemudian apa tahu, pisang goreng, Pak ya. Itu di wajan yang agak besar tuh Pak. Masuk Pak. Ai, masak apa ini? Tunggulah Pak. Masukkan lagi tahu. Ada apa digerendam pakai banyu sedikit, pakai uyah sedikit. Lama aku di situ Pak. Karena waktu itu aku lagi maco tentang sirah Siti Masyitoh. Ya Allah. Mana kalau tahu tadi kita kira-kira mana? Hah? Jadi ibu-ibu, tafakur itu penting banget. Oh ini ya, udang tadi. Bias udang kayak itu. Nah kita tuh mah itu kaget Pak. Ya Allah. Nah habis itu aku udah jadi berjalan ke sana. Balik aku Pak. Dari sini kira-kira ke Kasuari. Balik nangis Pak. Nangis Pak. Kenapa? Ya Allah. Betapa hebatnya Siti Masyitoh. Betapa luar sih. Biasanya wanginya luar biasa di saat peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Wanginya apa ini? Rupanya Siti Masyitoh. Wanginya untuk apa? Mempertahankan satu tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak Pak tafakur tentang itu, tafakur tentang berbagai macam. Kita taubat. Di saat malaikat datang, nyampi ke, nanti ada yang pertama, neraka jahanam, bawah, neraka sakor, neraka macam-macam. Ya, sampailah nomor 6. Ya, sampai nomor 6. Ini sampai jam 6, lebih 5 ini sudah. Kita lebih sedikit, tapi suruhnya itu belum masuk ya, sholatnya belum masuk, ini udah terbit tadi 59 ya, 558, 559 tambah 16 menit baru kita boleh sholat, karena sekarang baru terbit. Nah 4 tombak itu 4 menit, 16 sampai 20 menit. Habib Umar nyampaikan itu 26 menit, tapi Imam Syafi'i mengatakan itu tombak itu lebih kurang 20 menit ya, karena teknologi pada saat ini Pak lebih akurat. Kita membayar ini ada sampaikan itu 1 tombak itu 4 menit lebih kurang, jadi berarti 16 menit. Jadi tidak boleh dulu sholat ini ya toh, 16 menit. Sampailah ke neraka yang ke-7, malaikat diam, Nabi juga diam. Ada apa? Info, sekilas info ini tadi. Ternyata di samping itu kakek yang ke neraka yang ke-7 itu untuk siapa? Umatmu. Rasulullah kira-kira ngapain? Nangis Pak, sedih Pak. Ngapa? Ya kita ini Pak, hati-hati. Kita ini. Ngapa? Jangan masuk yang paling pucuk. Tidak usah lama-lama, nyoba dulu dah 10 menit bela tangan ke minyak goreng yang panas tuh. Kira-kira tidak sanggup gitu Pak. Ibu-ibu nanti masak udang, Bu. Setelah masak udang, ibu kira-kira ini jangan masak udang sikok Bu. Paling tidak berapa ikok. Kakek, aku masak nasi di rumah. Kakek siap ke bela kirim ke rumah ya. Tidak apa-apa, aku terima kakek. Okay. Nah, di sini Pak, malaikat nyampe ke sama Rasulullah. Ngapo dia ini umatku ini akan masuk ke neraka dengan apa? Jangan ya Allah, jangan masuk ke ngapo. Mensikok apa? Taubatan nasuha. Dia belum taubat. Kita nyampe tadi baca doa selamat. Taubatan qoblal mau. Ya Allah, kadang-kadang kita cepat-cepat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Ini cuma di bibir. Pelan-pelan satu nafas kita macam wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, jadikan
taubat sebelum meninggal. Masalahnya waduh, ampun, kita udah doa kati aplikasi yang Israel tadi. Kalau Israel ini ngomong, Pak, kayak malam aku datang ke rumah kau ini, assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam, siapa? Israel. Nah, tak apa-apa, ya kayak malam, ya sudah, aku nak taubat. Masuk surga Pak kita, Pak. Kenapa? Karena kata malaikat tadi, yang tahu siapa yang dia nyicip ini tadi, dia belum sempat taubat. Nah, kalau kita taubat dia loh, tadi baca doa. Yang tahu kita baca doa. Tadi yang nomor 3. Nomor 3, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku ya Allah orang-orang yang ahli taubat. Orang-orang yang taubat. Ini kalau cepat-cepat habis wudu selesai. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Kita tidak dapat apa-apa, Pak. Tapi sikok nafas coba kaget rasa ke Pak. Nikmat banget. Sikok nafas, sikok doa. Yang ada 5 doa tadi. Yang pertama syahadat. Tak masuk ke. Yang kedua kita minta kasih sayang kepada Rasulullah sebagai syahadat kepada Rasulullah. Yang ketiga taubat. Nah, kalau habis wudu terus dia masuk ke masjid atau ke rumah, Israel datang, tak selesai Pak. Insya Allah tak katik yang masuk neraka. Kenapa? Karena malaikat ngomong. Dan Rasulullah tunjuk tahu siapa yang tidak akan masuk neraka itu adalah orang-orang yang taubat sebelum meninggal. Jadi kita wudu itu taubat di situ, Pak. Makanya kita baca doa itu setelah metu dari kamar mandi, setelah angkat tangan. Lumayan Pak ya, di sini kita taubat Pak. Jadi setiap hari kita taubat. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan ahli taubat. Kita dijadikan oleh Allah tetap dalam keadaan iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup masih ada waktu 5 menit. Ada yang nak nanya tak? Ada yang nak nanya? Boleh? Masih ada waktu 5 menit. Persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya belum waktu habis. Lah, boleh. Bukan bertanya anak-anak, sama-sama kita belajar. Waalaikumsalam. Tadi sempat disampaikan bahwa ketika Allah sayang kita, Allah itu memberi kesempatan kita untuk hidup. Ya. Tapi di pihak lain, Allah seperti ini disebutkan Allah ambil ini karena Allah sayang. Ya. Nah ini sejauh mana kira-kira kasih sayang Allah itu memberi kesempatan kita hidup, atau kasih sayang Allah itu malah menjadi ya. Betul. Yang pertama, kita masih hidup ini karena Allah menunjuk kesempatan pada kita. Kita sayang sama kita. Ada tak di sini yang tak punya dosa? Kalau dosa kita sedikit, minta ampunnya sedikit baik. Ya, sedikit baik. Kalau dosa kita sedang, minta ampunnya sedang. Kalau dosa kita banyak, kira-kira yang mana gitu? Yang tak katik, yang sedikit, yang sedang, apa yang banyak? Banyak dosa kan gitu berarti. Nah, kita ni banyak dosa kalau. Makanya Allah masih jauh kesempatan kita. Payu. Nah, belajarnya kapan? Belajarnya sebenarnya banyak niat. Salah siko adalah waktu kita tidur. Nak tidur tadi. Nak tidur itu ada mulai dari hadis Muslim, hadis Bukhari yang 271, 2727 hadis Nabi itu. Ini dia. Salah sikoknya adalah manfaatkan tangan untuk diletakkan di jantung. Blok sebelah kanan, terus tanyo.
Yang semalam itu ditanya, jantung. Sudah belum nanya semalam? Tidak berani. Jantung. Capek dah. Kalau capek, nah. Tapi Allah masih nyuruh kesempatan kita. Allah masih sudah dimati ke sebagian, Pak. Ini adalah kita untuk tafakur. Betapa pentingnya tafakur, Pak. Betapa pentingnya kita bertafakur. Oh, jantung ini sudah dipompa sekian lama, gratis pulau. Terus kemudian luar biasa. Kagak ada Pak obat untuk supaya tidak pasang ring, Pak. Ya, aku kemarin kena sedikit, Pak. Tek. Aku nyangkut masuk angin, Pak. Sedikit sebelah kiri ini. Periksa lah aku di rumah, di salah satu pemeriksaan di ID. Aduh, kok ngaku gawat kalau udah salah dari rumah. Tek, dilingkari oleh dokter jantung. Setelah dilingkari, nah, terus aku ibaratnya tuh kalau seandainya ada saluran macet ya, nah supaya dia jalan lagi di mana tuh? Besi ke atau bak kontrol? Bahasa kita di sini apa? Bak kontrol atau apa? Bak kontrol ya? Sama ya, bak kontrol. Nah, bak kontrol tuh aku alhamdulillah punya ilmunya, tahu. Ya, kemarin di rumahku yang di Malang itu dia mampet ininya jalan, kemudian dipompa, pompa, blam, jalan nih Pak. Galak kita tutup dengan untuk pompa jantung. Terakhir ya, kakek ya, nggak apa-apa nambah sedikit kan? Nggak apa-apa baik, nambah sedikit. Karena semalam itu pengajian kita itu dari azan maghrib sampai azan isya, berarti dari azan sampai azan ini kita nunggu azan lagi. Hah? Iya, jadi dari azan sampai ini yang pertama Pak. Jadi kita yang kedua tidak usah khawatir kalau persiapan kita cukup. Apa? Salah sih kok kita bersihkan diri kita dengan taubat tadi. Allah panggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Satu apa? Kita minta ridha. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini di doa sebelum maghrib kalau kita Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Terus nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Minta ridha Allah. Aku Allah sampaikan. Irji'i balik hambaku balik irji'i ila rabbiki, kepada Tuhan engkau radiyatan mardiyah. Allah senang kan kalau sudah kita tuh sudah bagus persiapan kita, ayo balik. Itu kesenangan dan kasih sayang Allah. Apa? Supaya kita tidak masuk lagi ke hal-hal yang lebih parah. Dua-duanya Pak, bagus. Jadi kalau ada yang meninggal tidak usah khawatir, tidak usah terlalu sedih. Ngapa? Dia balik ke kasihnya, balik ke kasihnya. Mungkin itu, ya nak. Jadi ada lagi kalau tidak nanti aku buka sedikit ilmu tentang supaya tidak pasang ring. Ya. Apa sekarang? Aku tahun depan. Kalau kebetulan balik. Oke, monggo beliau sudah pasang. Monggo silakan Pak. Terima kasih Bapak Dokter menyampaikan kepada kita semua, baik iman maupun niat. Barangkali ibadah itu diawali dengan niat dan iman. Kami sebenarnya ada pertanyaan. Tidak apa-apa, boleh. Masih ada waktu, boleh. Yang lain mungkin tahu. Tidak apa-apa Pak, aku masih ada waktu. Boleh silakan. Kita mundur sedikit. Ini awal syuruk itu adalah awal duha. Kita boleh mundur sedikit. Mundur sedikit tidak apa-apa. Boleh. Monggo. Maaf Dokter, barangkali teman-temannya ada yang masih dinas. Oh iya, itu baguslah. Boleh. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama pada Pak Dokter untuk tetap menyampaikan. Ya. Sebelum kita baca doa, kita pasang dulu dimensi di dalam diri kita bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Innallaha
alim. Allah Maha tahu. Ayo siapkan HP-nya, putar, hubungkan kepada Allah. Hubungkan kepada Allah. HP-nya di mana? HP-nya di dalam hati. Ada hati, mata kepada Allah. Monggo. Yang pertama, kita ada di sini karena ridha Allah wa ridhal walidain. Kita doakan dulu wong tua kita. Kita baca Al-Fatihah untuk wong tua kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala kita. Kita menjem, ya, kita hadirkan ibu kita dulu. Ibu kita hadirkan. Bayangkan ibu kita tu ada di depan kita. Embek tangannya. Cium tangan ibu kita. Kita rapatkan badan kita. Kita perlu, kita suka pada ibu kita. Kita doakan agar ibu kita diberikan satu kasih sayang Allah. Ridallah wa syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik iyyaka kita hadirkan abah kita, bapak kita hadirkan. Bapak kita ada di depan kita. Dia senyum, nengok anaknya, senyum bapak. Ambil tangannya, cium tangan ayah kita. Perlu ayah kita, dia sudah didik kita, memberikan ilmu, kasih sayang kepada kita. Ya Allah, berikan keselamatan, limpahkan cinta dan kasih sayang kepada ayah kami dan kepada ibu kami. Firidallah wa syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأخواتنا ولأولادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله